Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kita bersama dengan Pak Sapril, lengkapnya Sapril SH. Beliau adalah mantan anggota DPRD Langkat dan mantan ketua PDIP Kabupaten Langkat. Kemudian mantan pemain bola yang sekarang terkenal jadi pelatih bola. Sekarang dia adalah praktisi hukum yang juga pengamat dan tokoh masyarakat Langkat. Oke, banyak hal kira-kira yang mau kami ya bincang-bincangkan lah, yang mau kami tanya ya kan. Paling tidak saat ini di saat kita masih banjir besar. Jadi mungkin ada juga yang bisa diminta ini tanggapan, karena Pak Sapril ini tentu adalah bagian dari masyarakat Langkat. Ini gitu ya Pak. Ya. Tentu perlu juga lah kita dengar nih apa nih pendapatnya, tanggapannya, komentarnya. Oke, Pak, yang pertama Pak. Yang pertama masalah banjir Pak. Banyak orang yang ribut nih ya kan. Wartawan pun terpecah nih Pak. Ada yang ya katakanlah mengkritik ya kan. Penanganan banjir nih katanya nggak beres lah, kurang maksimal dan segala macam. Kalau boleh menurut pantauan Bapak sendiri bagaimana tuh Pak? Baik, terima kasih Kelana. Bahwa pantauan saya sejak ada banjir dari tahun-tahun lalu, 2004 dulu banjir juga Bandeng, ya kan, banjir Bahoro, banjir yang di sini lah paling nggak. Terus yang di sini sekarang itu. Ya. Memang kadang-kadang kita melihat bantuan itu tidak merata. Tapi kenapa tidak merata? Seharusnya pemerintah daerah itu menyuruh semua dinas harus turun. Ini bagian daerah sini, ini bagian daerah sini. Sekarang udah Pak, ada turun yang saya pantau. Cuma mungkin terlambat atau kalau terlambat namanya orang yang sempat menjerit dulu. Ya. Sudah ada bantuannya, kan gitu. Waktu saya ke sana, saya pun pakai bot kok sana waktu banjir itu. Terus ke Tapak Kuda saya antar juga sana beras 5 ton gitu waktu itu. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan karena saya tuh tidak fokus lagi ke situ. Oh ya kan Pak. Cuma hanya memantau, makanya saya sebutkan kenapa masyarakat ribut masalah tidak meratanya pembagian atau bantuan itu. Ya itu sebabnya. Seharusnya, mohon maaf, Pak Bupati, harusnya BPBD itu semua yang terlibat di dinas suruh kau daerah sini, kau daerah sini, kau. Jadi rata dia dapat. Kemudian Pak, kalau BPBD itu kalah ya. Kalau BPBD juga dituding agak kurang inilah. Kurang katanya. Padahal ini yang menurut saya pula, Pak, menurut saya bagus sekali tuh. Orangnya cekatan, ya kan, baik. Jadi nggak tahu kita ambil berapa lah. Menurut pemerintah ini kan simpang siluran nih Pak. Maksud saya kan gini, kita janganlah mengumpat orang dulu, ya kan? Kalau kita mengumpat orang nggak baik rasanya. Baiknya kita lihat dulu bantuannya gimana. Jangan membuat hoax. Kadang-kadang kita masyarakat ini selalu ada hoax ini buatnya. Ya. Sehingga kepala daerah gerah menengoknya itu kan. Lagi pun Mbak gini, banjirnya kan global kan. Ya. Kalau dia khusus lah misalnya sawit seberang. Enak kita di sana. Ini semua dia mau jalan ke sawit seberangnya pun parah. Alat gitu, Besita, Brandan Barat, Babalan, Selepan semua. Iya. Jadi yang dikatakan Pak Bupati itu global nih Bu, kan main-main. Betul itu. Jadi penanganannya juga susah. Sementara masyarakat tahunya enak aja gitu. Bantuannya mana? Mana bantuan? Kalau mau ngantar ke sana memang susah dia. Itu kira-kira Pak. Itulah. Betul kan Pak? Betul, itu betul. Jadi makanya kita meminta sama masyarakat tolonglah bersabar. Memang ya kapan sabarnya, udah berapa hari kami nggak makan kan gitu. Ya. Itu soalnya. Ya. Tapi itulah kita perlunya sarana apa namanya perahu karet itu jangan 1 atau 2. Kita ada berapa perahu karet kita sini kan gitu. Itu memang harus. Ya kita minta tolong sama marinir, kan ada perahu karetnya banyak. Semua banjir Pak. Iya. Marinir tuh di marinir pun banjir ya. Iya. Kan gitu kan betul. Di batalion marinir itu pun banjir. Dia pun mau menangani banjir yang ada di sekitar dia juga. Makanya ini susah nih. Makanya kita minta Pemprov pun
banjir juga di mana-mana kan, Pak. Ya. Jadi dia juga sibuk juga. Ya, Minta bantuan Binjai juga banjir. Iya. Jadi sulitnya itu merata itu kan. Iya. Makanya perlu nanti BPBD ini ke depannya, Ke depannya lah, ya kan. Depannya Setelah ini kan, Pak. Cobalah kita mengapresiasi apa-apa yang telah terjadi. Betul. Apa-apa yang Evaluasi dia, evaluasi. Jadi supaya tidak menjadi hal ganjalan lagi gitu. Kalau sudah menjadi ganjalan bagi kita, pasti berita hoax muncul, Iya, betul. kebencian muncul, Iya. ya kan? Ketidakpuasan, kekecewaan, jadi semua itu. tuh. Jadi semua timbul. Jadi hal-hal ini macam mana cara mengatasinya? Ya, ke depan coba robah pola kerjanya. Mana tahu ada lagi bencana lebih sigap kan, Pak? Ya, Oke. itu dia. Kemudian Pak balik ke banjir tadi, ini udah agak reda lah, kita bilang udah agak surut. Jadi perhatian masyarakat dikembali ke jalan, Pak. Karena sebelum isu banjir ini muncul, fokus masyarakat itu masalah jalan rusak. Nah, ini udah mulai surut, masyarakat balik ke situ nih. Ya. Sampai sekarang belum dibetuli, Pak. Memang kalau Belum diperbaiki jalannya. Gimana nih? jalan di Langkat ini, jujur aja lah kita bilang. Ini jalan ke tempat rumah saya. Ya, Banyumas Ya, ini yang Banyumas lebih itu kan. Coba. Berapa lubang-lubangnya coba? Mau ditempel, kok ditempel? Nih, Ada langsung. ratakan aja kan. Ratakan demi tempel. Ini udah tempel, Pak. Pilih-pilih pula. Iya, Ah, tempelnya ini pun tidak sesuai apa kualitas. Wah, maka Kadang-kadang sehandphone saya ini tempelannya. Kadang-kadang segini. ada pemborongnya si boy itu, Pak. Itu itu. gawat. Nah itu makanya kalau menempelnya itu kalau bisa ya ratakan aja. Iya. Apa aspal yang baru semua. Itu bagus. Ini dia Pak gini yang saya pantau nih ya. Dia udah sisir. Udah sisir, nggak semua dikerjakan. Betul. Tinggalkan. Jadi masalahnya loh, ini kapan lagi yang tinggal ini udah dibolonginya? Iya. Ibaratnya di peta kan. Tapi nggak semua juga dia poin gitu. Ya itu betul. Buktinya sini nggak usah jauh-jauh lah arah ke Ya, sudah masyarakat. nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita lihat kemana-mana. Podon pula lagi yang bisa tidak Jauh. perintah. Kan gitu. Ada apa sekarang? Ya jujur aja. Emang- PU-nya ada apa? Ya bingung kita memang. Nah, makanya kita harus bertanya kan PU. Kalau memang nggak bisa PU kerja, evaluasi aja pimpinannya. Kepada publik dia juga ada turun bupati ya kan. Habis itu dulu kalau nggak salah sama wakil ketua DPRD Sumut. Nah, Di situ kepada publik kan udah jelas diekspos mana-mana tuh. Paling cepat bulan 10, paling lambat bulan 11. nah. Sekarang udah bulan 12. Sudah mau habis akhir tahun. Ya, Nyatanya apa? itu Tidak ada nyatanya kan? reputasi bupati kan dipertaruhkan juga di situ. Ya iya, makanya Ah. Bupati harus berani ngambil sikap dan tegas. Bagi yang tidak bisa kerja, silakan mundur. Atau diganti. Jangan Ya, lagi betul. disayang-sayangin. Karena dia sebagai leader yang di Kabupaten Langkat, dia gitu. Itu dia. Oke Pak. Kemudian berikutnya. Alhamdulillah dari pantauan kami pada Sabtu 13 Desember 2025 ruas jalan Tite Penceng, Banyumas dan Kuala Bingi sudah selesai diperbaiki. Mantap. Sudah mulus dan tentu sudah enak untuk dilalui. Ini terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan. Wah, yang kita tahu Kepala Dinas Pendidikan nih suka bermasalah nih Pak. Iya, betul. Tersangkut masalah hukum. Iya. Ini ada yang baru nih, saudara kita Ilham Bangun ST, sarjana teknik nih. Jadi Kepala Dinas Pendidikan yang baru. Tahap awal, langkah awal dia berkeliling lah, mungkin menyauti juga apa masyarakat kan, melihat sekolah yang rusak. Satu sisi dibilang orang wajar lah, namanya kepala dinas ini kan harus tahu. Tapi satu sisi lagi ada yang menyebut alah pencitraan aja tuh kata. Pencitraan aja itu ngapa ya tuh kata kan. Nah yang penting jangan tengok-tengok ya. Perbaiki kalau ada yang rusak kira-kira gitu. Ini ditengok-tengok nggak juga dibetul itu kapan Mbak betulnya, selama ini macam mana rupanya segala macam lah. Kira-kira macam mana pendapat Bapak tuh? Kalau menurut saya, sejak saya pertama 99 masuk DPR,
Bupati Samsul Arifin Ah, yang masuk penjara tuh kepala dinas Jijah, ya kan? Terus si Sam Sumarno. Sam Sumarno, terus si Alam, kan gitu kan? Sebelum itu ada Pak Jarno, selamatlah Pak Jarno, ya kan? Gak ada Salah. salah dia. Makanya Masuk salah. makanya kita tolonglah pendidikan ini betul-betul lah karena untuk anak bangsa. Betul. Kecerdasan anak bangsa adalah pembangunan dan aset negara, kan itu. Berarti ada yang salah Pak. Kenapa nurut terus dia kan? Takutnya ini ngikut gua nih. Artinya kita bukan berharap seperti itu kan Ya, gitu kan. Nah, betul. Makanya coba pola kerja dirubah. Kalau rezeki itu Tuhan sudah menentukan, kau pasti kasih rezeki. Banyak sedikitnya Tuhan, kan gitu. Hindarilah yang kurang-kurang baik itu. Makanya kita hidup ini sederhana, jangan terlalu wah. Itulah dia. Makanya kadang-kadang kita melihat, ya jujur aja lah. Kita selalu membangga-banggakan yang ini. Gak perlu. Saya waktu itu, mohon maaf anggota DPR, saya bilang. Saya waktu itu ke bawah, nengok sekolah. Itu jaring halus, sekolah tengok. Ya kan? Itu di selesai tengok. Itu di dalam Wampu tengok. Macam mana sekolahnya? Ada sekolah di Besitan. Tinggi bukit sini. Begitu ini runtuh semuanya. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak melihat ke situ. iya. Bagaimana supaya aset ini terjaga, tidak menjadi rusak dan kokoh tetap. Ya ini harus di semen atau di apa gitu supaya ngeruntuh gitu loh. Pernah ini saya dapat di Pematang Jaya. Saya tanya sama kepala sekolah, ini gimana bangunannya? Pak, ini harusnya 2. Kenapa 1? Saya nggak sebut orangnya, saya telepon lah. Apanya 2 Pak? Bangunan lokal, Oh lokal. tapi bangun 1. Oh. Tapi nggak saya sebut lah orangnya, ya kan? Dah, saya telepon lah. Ini katanya 2 bangunan lokal, ini kenapa 1? Kan gitu. Dia nggak cukup kalau 2. Katanya. Tapi kalau udah 2 di anggaran, Ya di anggaran itu Pak. Iya. masalah cukup gak cukupnya kenapa dimasukkan? Kan gitu persoalannya kan. Nah inilah kadang-kadang di pemerintahan kita suka mengambil kebijakan yang salah. Tapi bukan pemerintahnya yang topnya yang salah, yang di bawahnya coba berani merubah pola kerjanya supaya masyarakatnya aman dan nyaman. Itu dia. Oke. Nah, ini agak bergeser sedikit nih ya kan. Ke olahraga. Karena yang kita tahu Pak Sapril ini juga mantan pemain bola. Sekarang jadi pelatih sepak bola. Kira-kira kalau kita melihat apa nih Pak, lapangan sepak bola kita nih, suka banjir ya kan, becek. Kalau istilahnya kalau hujan sedikit becek lah itu. Iya. Harapan Pak kita nih ya, harapan kita loh paling tidak tak mau seperti itu. Seharusnya ada perhatian nih Pak ya. Kayak mana supaya bukan sekedar ada aja deh ya gitu. Ya dirawat dan ditingkatkan lagi kalau bisa. Iya. Menurut Bapak coba. Kalau menurut saya memang jujur aja. Cocok tuh kan? Cocok. Kalau menurut saya bilang jujur lah, pemerintah tidak memperhatikan olahraga. Tidak memperhatikan olahraga. Kenapa saya bilang memperhatikan? Lapangan ini sejak saya bangun, ini saya yang bangun ini. Lapangan ini tahun 2004 sampai sekarang udah berapa tahun? 21 tahun. Tidak begitu aja. Ya, tidak pernah rehab. Begitu ini saya bangun, inilah adanya. Begitu ya terus ya. Begitu terus. Saya udah minta kemarin itu waktu saya audiensi, saya minta direhab. Enggak juga. Atau saya yang kelola biar saya rehab. Gitu aja. Alasan dana nggak ada mungkin ya. Ya jangan dibilang alasan dana nggak ada. Tapi rehab yang lain bisa kan? 21 tahun nggak ngerehab. Macam mana nggak hancur ini? Iya, yang rendah jadinya. Sentel bannya nih nggak ada, semua jelek. Ya pokoknya ada peningkatan nih, 5 tahun ada lagi nambah. Iya. Ini nggak ada. Jadi makanya kalau ini saya kelola, saya jamin, saya garansi bisa ini masih lebih bagus kan? Tapi kalau mau di pemerintahnya, mungkin diswastakan di situ ya, Pak? Bisa. Banyak yang diswastakan di Langkat itu, kan enggak? Banyak yang diswastakan, enggak. Tapi kalau kita tanya, nggak boleh Pak begini. Apa pula nggak boleh? Mau kebuka? Peraturannya pasti ada tuh kan?
Itu dia. Jadi kita kadang-kadang gak usah kita dibohongin. Kita udah mencimplung lebih dulu daripada mereka. Iya. Kita pula mau di toko-toko ini kan nggak logis gitu. Macam PSL dulu waktu zaman saya juga ini PSL ini bangkit sampai ke Jawa. Iya betul. Ya kan? Iya. Sampai kami bisa juara Palembang, runner-up Palembang. Terus sampai ke Pasuruan kami main bola junior. Kami masuk 10 besar nasional. Nasional. Nah, terus zaman Markus ini Liga Divisi 2. Kami sampai ke Jawa. Sekarang nggak ada sejak saya tinggal sampai sekarang. Karena sekarang lebih profesional, Pak. Kita berarti belum profesional. Kita masih amatir, auranya atau apanya gitu. Enggak, kenapa? Bukan. Tidak ada yang ingin membina Iya. olahraga di Langkat ini. Kita bilang KONI ada, tapi KONI kan di atas, Mungkin ya. ada atas cabur-cabur. Ya. Caburlah yang melaksanakan ini semua. Jangan KONI harapkan. Bagaimana caranya? Ya, coba berpikir bagaimana supaya dapat Askap namanya. supaya dapat macam mana supaya pembinaan itu berjalan dengan lancar. Ini tidak hanya cakap aja untuk apa? Saya pernah waktu rapat Askap, saya bilang bagi kawan-kawan SSB atau klub yang punya usia 16, 17, 18, 19, kalau tidak bisa membina kasih sama saya bina. Saya bilang gitu, tapi enggak juga sampai sekarang. Bahkan yang mau kita bawa untuk istilahnya mau kita bawa untuk Liga 4, kita minta anak-anaknya nggak dikasih. Oh. Ini cerita Liga 4, Pak. Apa ada peluang kita untuk ikut Liga 4 tuh, Pak? Bisa ikut, Bisa ya? bisa. Tapi itulah makanya PSL sekarang biar tahu, ini aku buka aja lah nih. Ini kena Pak Budi udah. Yalah untuk publik nih kan. Kami meminta akte PSL, udah, itu kan masyarakat punya. Iya. Ya kan? Bukan individu. Untuk pribadi. Iya, untuk pribadi. Ini enggak, aktenya harus bayar. Bayangkan aja. Kalau mau ngambil itu. Maksudnya kami kan biar kami perubah lah siapa pemimpinnya. Harus bayar, bayangkan aja. Gila nggak itu? Buat akte baru nggak bisa ya, karena itu sudah ada dan nama itu ya. Makanya kami membuatlah akte baru gitu. Jadi kita minta akte PSL itu harus bayar. Gila lah. Mungkin kalau ya sekedar bayar biasa, salah. Kita kasih. Ini besar gitu, Pak. Aduh. Kemana bayarnya tuh? Kalau 1 juta 2 juta kita cashkan lah. Iya. Padahal maksudnya Bapak nih, maksud Bapak ini PSL mau dibenahi ini kan? Iya. Termasuk organisasinya, Iya betul. termasuk pembinaannya gitu kan? Tapi tak dukung. Iya. Bapak, siapa sekarang yang pegang nih? Aduh. Dia aja dia ikut bergabung, Pak, situ. Ikut bergabung tapi tetap minta dia. Oh, gitu pula ya. Nah, Misalnya gini lah, misalnya nih, yang megang ini kan, ayo Bob, gabung sini. Mana akte itu biar kita perbarui, biar kita gitu dia. Karena aku ikut, oh ayo, iya. sama kita. Sama. Itu Bapak apa kan, nggak bisa. Udah. Tapi minta juga dia. Bukan dia ya, dan orang pegang udah berapa tahun tuh di tangan itu mungkin. Malan, aduh. Uang kita yang banyak habis di situ. Oke lah, terakhir Pak, terakhir apa yang mau Bapak sampaikan? Baik untuk pembangunan, baik untuk pembinaan olahraga dan lain-lainnya kan. Saya- Apa yang mau Bapak sampaikan? Saya Pesan-pesan terakhir ya kan? pesan-pesan saya terakhir kepada dinas yang terkait yang kita bicarakan tadi, tolonglah ini ditindaklanjutin, ya kan? Disikapi ya, nah. Sikapin bagaimana supaya ini tidak terulang lagi seperti Iya. sekarang ini. Kalau hujan dan bencana itu Allah yang Ya, menentukan. itu kan. Tapi kita bisa merendahkan bagaimana volume-volume yang tidak terjadi. Kan itu kan sekarang. Macam ini pare-pare itu coba dibersihkan sekarang. Belajarlah kita. Jangan kita duduk di kantor, mohon maaf ada uang dikit, udah kita pergi, ya kan. Aku dengar itu apakah benar apa enggak. Lagi kondisi situasi kita seperti ini, Iya. ada pula kunjungan kerja. Itu kan udah aduh. Sempat-sempat ya memang udah dijadwalkan lah. Cuma kan bisa dibatalkan. bisa dibatalkan ya kan? Ya betul. Jangan kunjungan kerja aja. Ya waktu Si boy nih, aku tahu si boy semua ini. Yang punya apa? waktu saya di dalam sana, itu kan banjir bandang. Kunjungan Iya. kerja saya batalkan kok. Saya ke sana. Oh, Nggak perlu kunjungan kerja tuh. iyalah. Dana bagus dana yang ada kunjungan kerja itu berapa ratus juta, ya kan? Untuk buat bantuan itu ya kan? Kasih bantu sama masyarakat senang. Atau mungkin ditunda lah dia. Setelah ini mereda dia berangkat. Nggak Itu usah kan? buat. Oh nggak usah Ada ya? di situ kasih bantuan. Uang
kunjungan kerja itu kita alihkan untuk masyarakat. Wah, itu baru ya kan? Itu dia. Baru Ya, yang disambung bagaimana lagi masyarakat dia. Ya. Kita mau bilang kan, jadi makanya sulitlah kita di sini kalau masih punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, tidak Ya, betul. menyambung masyarakat. Itu dia. Oke, ada lagi Pak? Saya Cukup. rasa demikianlah dulu. Saya minta juga kepada Pak Bupati, mohon maaf, kalau bisa tolonglah diperhatikan. Pertama, menghindari narkoba adalah olahraga. Betul. Baik olahraga apapun dia. Apapun dia. Serah. Kalau dia ada olahraga kena juga narkoba, apa boleh buat? Tapi betul. setidaknya upaya pencegahan melalui olahraga. Betul. Olahraga. Karena Nah, itu setuju kita. Iya betul. Kalau dia olahraga juga kena juga, ya itu udah tingkah laku yang udah kurang ajar. Setidaknya upaya pencegahannya pembinaan olahraga ditingkatkan terus. Berhubung dengan itu, gimana pendapat Bapak juga sedikit tentang KONI? Di bawah Bupati yang juga adalah Ketua KONI, pasti kan lebih baik enggak? Kalau saya, KONI itu bagus pimpinan. Oh, kebaruan tentu ya. Belum tentu. Ya jujur aja. Istilahnya gitu dia. Nah, Pucuk itu bagus nih, ya kan membaguskan ini. Ini harus ikut bagus ke bawah gitu kan. itu. Jadi makanya kadang-kadang, aduh, telah. Yang herannya kita kadang-kadang, mohon maaf, cabur ini habis masanya. Ya. Ada yang nyari kan, jadi ketua caburnya. Ya. Itu kadang-kadang nggak bisa. Harusnya nggak usah dicari-cari kan, biar lahir sendiri dia. Itu dia. Jadi dia Yang tak sabar. ada macam kawan nih si Boy namanya kan. Ini kosong nih prestasi, misalnya nih. Kita duduk aja si Boy itu prestasi ya kan. Iya, kalau Dia memang duduk di situ, Ah. salah. kalau memang dia mampu duduk, Nah, jangan. kalau memang dia itu memang penggemar catur, selama ini kita tahu, pas. Nah, Ini main catur pun yang nggak ngerti, jadi ketua prestasi langkat ya. Aduh cemananya kau nih Boy. Itu loh contohnya Mbak. Ya. Kan? Ya betul. Ya makanya saya minta macam inilah kita, ya kan, kalau bisa ya berjalanlah olahraga ini. Tidak menghindarnya anak narkoba ini sulit. Kalau nggak dari kita membantu hidup ini, kata Tuhan, saling membantu. Ya, saling mengisi. Mengisi. Nah, Waduh. saling mengingatkan lagi. Jadi kita ini termasuk mengingatkan nih Pak. Iyalah. Memang kritik nggak enak Ah. didengar. Cuma ini yang ada juga di masyarakat kita itu. Iya. Karena nggak semuanya mendukung. Di balik dukungan itu ada juga ini. Kita Jadi mohon maaf lagi, kita bukan mengumbang bupati. ya. Jujur aja, saya tidak dapat proyek dari bupati. Jadi jangan nanti karena dapat proyek membela bupati. Enggak. Enggak. Saya enggak ada. Tapi kalau yang benar kita bilang benar. Kalau dia bilang ada kurangnya, macam di penanganan banjir ada kurangnya. Ya, Ya kita bilang memang Ya. ada yang wajar, ada Wajar. yang kurang memang. ya kita kasih tahu. Tapi yang capek pun ya ada juga kan gitu kan. Yang sibuk kerja juga ada juga. Ya. Tapi tidak semua mungkin. Nah, itulah yang harus ditingkatkan. Ya. Itu dia. Oke Pak, Oke, gitu lah Pak ya. terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.